Sebelum video kita mulai, buat kamu yang ngaku fans Liverpool sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Thank you guys. Dominic Szoboszlai meminta maaf atas kesalahpahaman dengan para penggemar Liverpool. Dominic Szoboszlai, gelandang andalan Liverpool, secara resmi menyampaikan permohonan maaf kepada para pendukung The Reds menyusul sebuah insiden kontroversial yang memicu ketegangan. Kejadian ini bermula setelah kekalahan telak Liverpool dengan skor 4-0 dari Manchester City di ajang Piala FA pada awal April. Dalam suasana penuh kekecewaan di Etihad Stadium, Szoboszlai terlihat memberikan respons emosional berupa gestur mengangkat bahu dan melambaikan tangan ke arah sekelompok pendukung tim tamu yang menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap performa tim. Tindakan tersebut dengan cepat menjadi viral di media sosial, di mana banyak penggemar melabeli perilaku sang gelandang asal Hongaria itu sebagai tindakan yang arogan dan kurang menghargai loyalitas mereka. Sebelum akhirnya Federico Chiesa sempat turun tangan untuk menenangkan situasi. Dalam sebuah konferensi pers menjelang pertandingan penting di Liga Champions, Szoboszlai memberikan klarifikasi bahwa apa yang terjadi sebenarnya hanyalah sebuah kesalahpahaman. Ia menegaskan tidak memiliki niat buruk sama sekali terhadap para pendukung dan sangat memahami betapa berartinya klub bagi mereka, sebagaimana para penggemar adalah elemen vital bagi klub. Szoboszlai menyatakan bahwa ia merasakan rasa sakit dan kekecewaan yang sama dengan yang dirasakan oleh para fans setelah kekalahan tersebut. Ia meminta maaf jika tindakannya telah disalahartikan dan mengajak semua pihak untuk kembali bersatu memberikan dukungan penuh bagi tim. Kini, fokus Szoboszlai dan skuad asuhan Jurgen Klopp sepenuhnya beralih ke misi penyelamatan musim di kompetisi Eropa. Setelah tersingkir dari kompetisi piala domestik, Liverpool menghadapi tugas berat untuk membalikkan defisit 2 gol saat menjamu raksasa Prancis Paris Saint-Germain di Anfield pada leg kedua perempat final Liga Champions. Szoboszlai menyatakan optimismenya bahwa kebangkitan bersejarah bisa terjadi karena ia sangat mempercayai kualitas, mentalitas, dan kemampuan rekan-rekan setimnya. Ia berjanji bahwa seluruh pemain akan berjuang habis-habisan selama 90 hingga 120 menit demi memberikan yang terbaik bagi para pendukung dan menjaga harapan untuk meraih trofi musim ini. Permintaan maaf ini diharapkan dapat meredakan ketegangan dan mengembalikan harmoni antara pemain dan supporter di tengah periode krusial bagi klub Merseyside tersebut. Virgil van Dijk menuntut sesuatu yang istimewa dari Liverpool. Kapten Liverpool, Virgil van Dijk, memberikan penilaian yang sangat jujur dan realistis mengenai peluang timnya untuk membalikkan ketertinggalan dalam laga krusial perempat final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Setelah menelan kekalahan 2-0 pada leg pertama di Prancis, bek asal Belanda tersebut menegaskan bahwa Liverpool membutuhkan sesuatu yang sangat istimewa jika ingin melaju ke babak semifinal. Van Dijk memperingatkan rekan-rekan setimnya bahwa mengulangi performa buruk seperti saat bermain di Paris hanya akan membawa tim pada kegagalan total. Menurutnya, peningkatan level permainan secara signifikan adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar lagi bagi skuad asuhan Arne Slot saat menjamu raksasa Prancis tersebut di Anfield. Meskipun menunjukkan nada pesimis terhadap performa tim saat ini, Van Dijk tetap menaruh harapan besar pada kekuatan magis atmosfer Anfield. Ia mengajak seluruh pendukung setia The Reds untuk menciptakan lingkungan yang intimidatif bagi lawan dan menjadi katalisator kebangkitan tim. Sang kapten percaya bahwa hubungan emosional antara pemain dan supporter di Tribun Kop seringkali membuahkan hasil bersejarah di kancah Eropa. Namun, seruan persatuan ini datang di tengah situasi internal yang cukup tegang, di mana para penggemar sedang melancarkan aksi protes terhadap manajemen klub terkait kenaikan harga tiket pertandingan. Van Dijk secara terbuka mendukung hak para supporter untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka, sembari berharap ada solusi cepat agar energi negatif tersebut tidak mengganggu fokus tim di lapangan. Selain tantangan besar di Liga Champions, Liverpool juga dihadapkan pada jadwal padat di kompetisi domestik demi mengamankan posisi di zona kompetisi Eropa musim depan. Dengan sisa 6 pertandingan penting di Liga Premier, termasuk laga-laga sulit melawan rival seperti Everton, Manchester United, dan Chelsea, konsistensi menjadi kunci utama.
Van Dijk mengingatkan timnya untuk tidak menganggap remeh status mereka sebagai salah satu klub terbesar di dunia dan menuntut perjuangan habis-habisan selama 90 menit atau lebih. Baginya, setiap laga tersisa adalah final yang harus dimenangkan demi menyelamatkan musim yang penuh tantangan ini. Keberhasilan melewati hadangan PSG bukan hanya soal taktik di lapangan, melainkan juga soal mengembalikan semangat juang dan keharmonisan antara klub dengan basis masanya yang menjadi jantung pertahanan Liverpool selama ini. Arne Slot percaya Liverpool bisa balikan keadaan lawan PSG di Anfield. Pelatih Liverpool Arne Slot mengungkapkan keyakinannya bahwa The Reds masih memiliki peluang besar untuk membalikan keadaan saat menjamu Paris Saint-Germain (PSG) dalam leg kedua perempat final Liga Champions di Anfield. Meskipun harus menelan kekalahan 0-2 pada leg pertama di Parc des Princes, Slot menekankan bahwa defisit 2 gol bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dikejar, terutama dengan dukungan penuh dari publik sendiri. Ia mengingatkan skuadnya untuk tetap realistis namun optimis, dengan menyoroti bahwa performa Liverpool dalam pertandingan-pertandingan besar musim ini seringkali mencapai level yang luar biasa. Baginya, Liga Champions kini menjadi harapan terakhir yang paling realistis untuk meraih trofi musim ini, setelah tim tersingkir dari Piala FA dan Piala Liga, serta masih tertahan di posisi kelima klasemen Liga Primer Inggris. Slot secara khusus menaruh harapan pada atmosfer Stadion Anfield yang dikenal memiliki keajaiban tersendiri dalam laga-laga krusial Eropa. Ia percaya bahwa tekanan agresif yang didukung oleh gemuruh supporter dapat merusak ritme permainan PSG yang bertabur bintang. Pelatih asal Belanda ini mencontohkan sejarah kebangkitan tim saat melawan Galatasaray di babak sebelumnya sebagai bukti bahwa Liverpool mampu membalikkan situasi sulit. Meskipun mengakui kekuatan PSG sebagai juara bertahan yang memiliki kecepatan luar biasa di seluruh lini, Slot telah menyiapkan strategi permainan yang berbeda dan lebih menyerang demi mengejar margin gol. Ia meyakini bahwa jika para pemain mampu menunjukkan semangat juang yang tepat sejak menit awal, dukungan supporter akan menjadi pembeda yang signifikan untuk mengamankan tiket ke semifinal. Kemenangan tipis atas Fulham di liga baru-baru ini juga diharapkan menjadi modal positif bagi mentalitas tim dalam menghadapi tantangan berat dari raksasa Prancis tersebut. Bagi Slot, laga ini bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, melainkan sebuah kesempatan untuk membuktikan karakter sejati Liverpool di panggung dunia. Jeremy Frimpong mengingatkan potensi besar Florian Wirtz di Liverpool. Jeremy Frimpong memberikan peringatan serius mengenai potensi besar yang dimiliki rekan setimnya di Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, di tengah rumor ketertarikan kuat dari Liverpool. Wirtz digambarkan sebagai talenta muda yang luar biasa dan memiliki kemampuan teknis di atas rata-rata yang mampu mengubah jalannya pertandingan dalam sekejap. Fokus utama dalam laporan ini adalah bagaimana Wirtz telah menjadi pusat kreativitas serangan Leverkusen di bawah asuhan Xabi Alonso, di mana visinya dalam mengumpan dan ketenangannya di depan gawang menjadikannya salah satu pemain paling dicari di Eropa saat ini. Frimpong menekankan bahwa Wirtz bukan sekedar pemain berbakat biasa, melainkan sosok yang memiliki kecerdasan taktis yang sangat matang meski usianya masih sangat muda. Bagi Liverpool, Wirtz dipandang sebagai profil yang sangat cocok untuk menyegarkan lini serang mereka, terutama dalam masa transisi klub menuju era baru. Kemampuan Wirtz untuk bermain di berbagai posisi ofensif, baik sebagai pemain nomor 10 maupun penyerang sayap, memberikan fleksibilitas yang sangat dibutuhkan oleh tim papan atas Premier League. Frimpong mengisyaratkan bahwa siapapun tim yang berhasil mendapatkan tanda tangan Wirtz akan memiliki aset masa depan yang mampu mendominasi kompetisi selama bertahun-tahun. Ketertarikan Liverpool ini menunjukkan betapa tingginya level permainan yang telah ditunjukkan Wirtz secara konsisten, di mana ia tidak hanya berperan sebagai pemberi assist, tetapi juga menjadi pencetak gol yang handal dalam situasi krusial. Meskipun spekulasi transfer terus berkembang, Wirtz tetap menunjukkan profesionalisme tinggi dan fokus pada performanya di Bundesliga. Keunggulan utama Wirtz terletak pada kemampuannya mengolah bola di ruang sempit dan kecepatan berpikirnya yang seringkali selangkah lebih maju dibandingkan pemain bertahan lawan.
Frimpong percaya bahwa potensi Wirtz masih bisa berkembang jauh lebih tinggi lagi dan peringatan ini menjadi sinyal bagi klub-klub besar termasuk Liverpool bahwa mendapatkan pemain sekaliber Wirtz akan membutuhkan usaha yang sangat besar mengingat betapa vitalnya peran sang pemain bagi kesuksesan Bayer Leverkusen saat ini. Dinamika permainan Wirtz dianggap sebagai perpaduan antara bakat alami dan kerja keras yang luar biasa, menjadikannya ikon baru bagi generasi sepak bola Jerman modern yang siap menaklukkan tantangan di liga yang lebih kompetitif. Alisson minat pindah ke Juventus. Liverpool siap perpanjang kontrak sang kiper. Kabar mengenai masa depan penjaga gawang utama Liverpool, Alisson Becker, kini tengah menjadi pusat perhatian seiring dengan ketertarikan raksasa Italia, Juventus, untuk memboyongnya ke Turin pada bursa transfer mendatang. Berdasarkan laporan terkini, kiper asal Brasil tersebut dikabarkan telah memberikan lampu hijau atau sinyal positif untuk kembali merumput di Serie A, kompetisi yang pernah membesarkan namanya saat membela AS Roma. Juventus dilaporkan sedang menyiapkan tawaran kontrak berdurasi 3 tahun bagi Alisson, yang dipandang sebagai langkah strategis bagi sang kiper untuk menutup karir profesionalnya di level tertinggi sebelum memutuskan pensiun. Faktor kedekatan Alisson dengan pelatih Juventus saat ini, Luciano Spalletti, yang pernah bekerja sama dengannya di Roma, menjadi salah satu kunci utama yang membuat negosiasi ini menunjukkan perkembangan optimis bagi pihak Bianconeri. Di sisi lain, manajemen Liverpool memberikan respons cepat untuk melindungi aset berharganya tersebut. Meskipun spekulasi kepindahannya menguat, The Reds dikabarkan baru saja mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak selama 12 bulan yang membuat masa baktinya di Anfield bertahan hingga Juni 2027. Langkah ini diambil Liverpool bukan sekadar untuk memagari Alisson dari kejaran klub lain, melainkan juga sebagai strategi bisnis agar klub tidak kehilangan sang kiper secara gratis di akhir masa kontraknya. Liverpool sendiri sedang berada dalam masa transisi di sektor penjaga gawang setelah mendatangkan Georgi Mamardashvili sebagai calon penerus jangka panjang. Hal ini memicu spekulasi bahwa jika tawaran yang tepat datang dari Juventus pada musim panas ini, Liverpool mungkin akan mempertimbangkan untuk melepas kiper veteran tersebut demi memberikan ruang bagi regenerasi di bawah mistar gawang. Situasi ini menciptakan dinamika menarik antara keinginan pemain untuk mencari tantangan baru di Italia dan upaya klub dalam mempertahankan stabilitas skuad. Bagi Alisson, pindah ke Juventus menawarkan kesempatan untuk kembali menjadi figur sentral di liga yang sangat kompetitif, sementara bagi Liverpool, keputusan ini akan sangat bergantung pada kesiapan Mamardashvili untuk mengemban tugas sebagai kiper nomor 1. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari kedua belah pihak terkait kesepakatan akhir, namun pembicaraan intensif di balik layar terus berlanjut. Fokus utama Liverpool tetap tertuju pada sisa kompetisi musim ini, di mana kehadiran Alisson masih dianggap sangat vital bagi ambisi tim asuhan Arne Slot untuk meraih kesuksesan di kancah domestik maupun Eropa, sebelum kemungkinan perpisahan terjadi di akhir musim nanti.